Saidah, oh Saidah, Saidah, oh Saidah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat ya. Adik-adik, kali ini kakak akan mendongengkan sebuah kisah dari daerah Bima yang berjudul Adu Saidah. Kita mulai ya. Di sebuah rumah panggung kecil yang terletak di sudut desa, tinggallah seorang gadis yang bernama Adu Saidah dengan ibunya yang biasa dipanggil Ina Adu Saidah. Pada suatu hari, di saat Saidah dan Inanya berada di telaga dalam hutan, ternyata pangeran dan pasukannya berada di telaga. Ia kaget melihat sosok gadis berparas cantik dengan memiliki rambut panjang yang terurai. Karena rasa penasarannya semakin menjadi, akhirnya pangeran memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana agar ia bisa diam-diam mengikuti Saidah dan Inanya yang beranjak pulang ke rumah. Sesampainya Saidah dan Inanya di rumah, pangeran pun langsung menghampiri Ina Adu Saidah yang duduk di serambi. Ina Adu Saidah kaget dan bertanya, "Mohon maaf wahai anak muda, ada apa gerangan datang kemari?" Sang pangeran pun menjawab, "Maafkan kedatangan saya yang tanpa direncanakan. Tujuan saya datang kemari adalah untuk menemui gadis yang saya lihat tadi di telaga. Bolehkah saya menemuinya?" Dan ternyata adik-adik, dari atas rumah Saidah mendengar suara laki-laki itu dan segera turun menghampiri. Saidah pun bertanya, "Mohon maaf Tuan, ada apa gerangan datang mencari saya?" Pangeran langsung terdiam dengan penuh kekaguman dan senyum yang merekah di wajahnya karena melihat sosok wanita yang berparas cantik. Pangeran pun kembali bertanya, "Mohon maaf Kak Ina, apakah gadis cantik ini adalah anak Ina? Bolehkah saya membawanya ke istana untuk dipersunting sebagai istri?" Ina Saidah sangat kaget dengan keberanian pangeran untuk meminta izin. Ina pun menjawab, "Mohon maaf Tuan, bagaimana mungkin anak hamba dinikahi oleh seorang putra mahkota? Itu sama sekali tidak mungkin. Dan jikalaupun itu terjadi, maka tuanku harus tinggal bersama Adu Saidah di desa." Pangeran pun langsung menyahut dengan jawaban, "Saya akan mengikuti persyaratan itu, hidup di desa dan menjadi masyarakat biasa, meninggalkan harta dan tahta saya sebagai putra mahkota." Dan akhirnya adik-adik, pangeran dan Saidah pun hidup bahagia di desa. Adik-adik tahu tidak apa yang terjadi di istana? Di istana, sang raja dan keluarga sangat marah dan murka. Akhirnya sang raja mengutus pasukan untuk menjemput paksa pangeran dan membunuh Adu Saidah. Sesampainya pasukan di rumah Adu Saidah, mereka pun dengan keras dan lantang berteriak di depan Ina Adu Saidah yang sedang duduk di serambi. "Di mana pangeran? Di mana Adu Saidah? Kami datang untuk menjemput pangeran dan membunuh Adu Saidah." Ina Adu Saidah pun sangat kaget dan menjawab, "Mohon maaf Tuan, suami anak hamba sudah pergi berburu di hutan." Dan ternyata adik-adik, dari atas rumah Saidah mendengar suara sosok laki-laki yang menyebutkan namanya. Ina Adu Saidah pun memanggil Saidah dengan sebuah nyanyian. "Oh Adu Saidah anai, londok ka londok podaja, ararado mamai wehawe amu nawam." "Saidah anakku, segeralah turun.
ternyata pasukan istana utusan raja telah datang menjemput nyawamu. Saidah pun turun dan menjawab panggilan inanya dengan sebuah nyanyian pula. Sisi kate inai ku terepa bandai kuta ku saka bandai ku kata madera mada baraloa dai dua. Tenanglah wahai ibuku, biarkan anakmu ini menanggung semua yang telah kita putuskan bersama. Saidah pun menghembuskan nafasnya dengan cara melilitkan rambut panjangnya di leher sebagai tanda pertanggungjawaban atas keberaniannya yang menerima pinangan putra mahkota yang tidak sebanding dengannya. Ina Adu Saidah pun menangis dan memanggil anaknya. Saidah! Saidah! Saidah anakku! Dan dari arah depan, pangeran pun datang dengan penuh kedukaan. Akhirnya adik-adik, pangeran pun dibawa paksa ke istana dan Ina Adu Saidah pun hidup seorang diri. Demikianlah cerita Adu Saidah adik-adikku. Jadi, dalam hidup ini janganlah gegabah dalam mengambil keputusan dan jadilah orang yang selalu bertanggung jawab. Sampai jumpa di lain waktu, jaga kesehatan dan tetap semangat.